Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Supri Channel. Pada video pembelajaran kali ini kita kembali akan membahas tentang mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, di mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar Object Oriented Programming dalam Java atau biasa disebut dengan OOP pada Java. Baik, untuk mempersingkat durasi kita, lanjut saja kita langsung ke pembahasan. OOP merupakan hal yang harus dipelajari untuk memahami Java lebih dalam, karena Java sendiri merupakan bahasa yang didesain untuk OOP atau Object Oriented Programming. Buktinya saat kita membuat program pertama, kita diwajibkan untuk menggunakan kelas. OOP dikenal sebagai teknik pemrograman modern yang lebih efisien dan banyak digunakan pada framework. Jika kalian ingin memahami framework, pelajari dulu tentang konsep dasar OOP. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajari tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu mengapa kita harus belajar OOP. Yang kedua, apa itu OOP, dan yang ketiga tentang objek dan kelas. Ya, sekarang lanjut kita mulai. Mengapa sih kita harus belajar OOP dan mengapa OOP itu penting? Bukannya kita bisa buat program dengan prosedural saja? Ya, sebenarnya memang bisa, tapi masalahnya jika secara prosedural, apabila programnya sudah semakin besar dan kompleks, maka kode program akan sulit untuk di-maintenance. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping adalah salah satu contoh bentuk dari program secara prosedural, di mana pada program prosedural, dalam memecahkan program menjadi beberapa prosedur, lalu membuat variabel global dan lokal untuk menyimpan data. Jadi, semakin besar programnya, maka semakin banyak pula variabel dan prosedur yang harus dibuat. Jadi lama-kelamaan kode program akan sulit dimodifikasi karena sudah terlalu kompleks. Nah, disinilah kita harus menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Lalu, apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Programan Berorientasi Objek atau PBO, merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi objek. Jadi pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah objek atau kelas yang dapat saling berinteraksi sehingga membentuk suatu program. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa variabel dan fungsi, ya, ini variabel integer dan string, kemudian fungsi di sini ada integer getX dan void rename, akan dibungkus dalam sebuah objek di mana nantinya variabel dan fungsi ini akan berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Nah, dalam materi ini nanti kita akan coba membuat dua buah kelas yang akan kita hubungkan sehingga membentuk suatu program yang baru. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kelas dan objek. Kelas sebenarnya bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Contohnya, kita ingin membuat game sederhana di mana di dalamnya ada kucing dan makanan. Jadi dengan kelas, kita bisa menentukan nama variabel dan prosedur untuk kucing dan makanan, karena kelas ini nanti digunakan untuk membuat sebuah objek. Di sini kita dapat melihat bahwa kelas kucing dan kelas makanan memiliki variabel yaitu lari, loncat, makan, dan untuk makanan adalah variabelnya nama dan rasa. Jadi kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek, di mana objek adalah variabel yang merupakan instan atau perwujudan dari kelas. Jadi instan ini juga bisa diartikan sebagai wujud dari kelas, di mana kelas ini berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Nah, dalam OOP, variabel disebut sebagai atribut atau properti, sementara fungsi disebut dengan metode.
Kita masuk ke contoh kelas. Di sini terdapat salah satu contoh kelas di mana di dalamnya ada atribut 1 dan atribut 2 dan fungsi ataupun metode. Nah, di sini kita dapat melihat string atribut 1 dan string atribut 2 adalah atribut, sementara untuk fungsinya adalah void nama metode. Lalu kita biasanya membuat objek atau instance seperti ini, yaitu nama kelas spasi objek sama dengan new nama kelas. Nah, untuk kata kunci new berfungsi untuk membuat objek baru dari kelas tertentu. Selanjutnya, setelah membuat kelas, kita diharuskan membuat objek lalu mengakses atribut dan metode dari objek tersebut. Sebagai contoh, di mana titik di sini berfungsi untuk mengakses atribut dan metode tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh program Object Oriented Programming, di mana dalam contoh ini kita akan membuat dua buah file program yang nantinya akan kita hubungkan menjadi satu dari dua file tersebut, mana program pertamanya nanti kita akan beri nama yaitu kelas pemain dan kode programnya adalah yang ini, kemudian yang kelas keduanya bernama game, berikut juga dengan shortcode-nya yang ini. Nah, untuk melakukan proyek ini kita akan coba menjalankannya di aplikasi Java Nesbit. Selanjutnya kita akan keluar dari PowerPoint ini untuk menuju ke aplikasi dalam melakukan demo program. Nah, kita telah berada di halaman antarmuka aplikasi Java Nesbit. Di sini kita akan coba membuat project baru dengan nama, kita pilih terlebih dahulu Java Application, lalu kita buat project name-nya bernama pertemuan 12. Ini kita uncentang, lalu kita klik finish. Oke, di pertemuan 12 ini kita coba buat Java paketnya, itu pertemuan 12. Lalu kita klik finish. Lalu di pertemuan 12 kita buat kelas baru. Yang pertama tadi adalah pemain. Lalu kita klik finish. Oke, kita telah berada di paket pertemuan 12 dengan public class-nya adalah pemain. Ini kita hapus saja. Berikut juga dengan yang ini. Nah, kita akan coba membuat shortcode-nya, dimana saya telah membuat shortcode tersebut di aplikasi Notepad saya, jadi saya tidak perlu lagi mengetik ulang agar kita bisa menghemat durasi tayang. Dan di sini pada kelas pemain saya akan coba kopikan filenya mulai dari sini ya sampai di tutup kurung kerawal nomor 2 paling akhir. Kita pilih salin dan kita pastekan di sini. Nah, untuk file ini kita belum bisa menjalankannya karena kita harus membuat file kelas yang satu lagi, yaitu yang bernama game ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat kelas yang baru. Pilih new, lalu kita pilih Java class dan kita buat di sini nama kelasnya yaitu game. Lalu kita klik finish. Sama seperti yang tadi, ini kita hapus saja. Begitupun dengan yang ini. Dan kita akan coba kopikan kembali shortcode yang kedua yaitu game. Saya juga telah membuatnya di aplikasi Notepad. Selanjutnya kita akan kopikan dimulai dari public static void main hingga tutup kurung kerawal nomor 2 dari akhir. Kita salin dan kita kopikan di public class gamenya. Kita pastikan di sini. Selanjutnya kita akan coba eksekusi program ini dengan cara kita run file menggunakan tombol ini atau menggunakan run file dengan cara klik kanan pada game.java, lalu kita pilih run file.
Oke, hasilnya adalah Zupri channel is running speed 74. Kita akan coba ganti headpointnya menjadi 0. Sebelum saya menjelaskan maksud dari shortcut yang ada di program ini, ya coba kita running kan. Ya, hasilnya adalah Zupri is running speed 74 game over, yang artinya Zupri channel telah mati atau is dead. Nah, kenapa demikian? Nah, saya akan coba menjelaskan hasil dari output program kita. Jadi pertama-tama kita membuat sebuah kelas dengan nama pemain. Ya, ini kelas yang pertama kita buat, pemain. Di mana kelas ini mendefinisikan objek player dalam game dengan atribut yaitu name, kemudian ada speed, kemudian ada head point. Dimana name ini adalah sebuah objek, kemudian speed ini adalah kecepatan, dan head point ini adalah nilai kesehatan dari pemain, atau biasanya kita kalau dalam gaming itu biasanya nyawa, nyawa dari pemain, atau biasa kita singkat dengan HP. Lalu di kelas pemain di sini terdapat peran yang berfungsi untuk menggerakkan pemain. Di sini kita dapat melihat ada running dan ada speed. Kemudian juga ada is dead, yaitu untuk mengecek kondisi pemain, di mana metode ini akan mengembalikan nilai true apabila nilai head point-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Sebaliknya akan mengembalikan nilainya menjadi false. Nah, kemudian setelah kelas pemain, berikutnya kita membuat objek dari kelas yang bernama game. Ya, ini kelas game, dimana dalam kelas game ini kita membuat objek pemain ya. Setelah itu kita mengisi atribut-atributnya, karena kalau tidak diisi akan bernilai 0 dan bisa menyebabkan null pointer expression atau error. Dan di sini kita membuat nilai dari atribut-atribut tersebut, di mana atribut untuk name bernilai Zupri channel, kemudian untuk atribut speed bernilai 74, sementara untuk atribut head point bernilai 0. Selanjutnya ada metode yang mengembalikan sebuah nilai, yaitu Zupri is dead, di mana nilainya akan bernilai false atau true. Nah, di sini tadi kita coba memodifikasi. Jika tadi nilainya 100, maka dia akan bernilai false. Coba lagi ya, 100. Lalu kita running di game Java, dia akan bernilai false. Sementara jika kita ubah head point-nya menjadi 0, maka dia akan bernilai true. Coba kita jalankan. Hasilnya adalah pesan game over akan ditampilkan karena metode is dead akan mengembalikan nilai true jika nilai HP kurang atau sama dengan 0. Di sini kita dapat melihat di kelas pemain, if head point kecil atau sama dengan 0, maka akan bernilai true. Sebaliknya akan bernilai false. Untuk pemrograman OOP terhadap dua file pemain dan Java tadi telah selesai kita lakukan. Kita kembali lagi ke PowerPoint, dimana untuk materi ini telah selesai kita laksanakan. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba untuk melakukan praktek pemrograman ini, kalian dapat mendownload shortcut programnya, yaitu untuk shortcut program kelas pemain dan kelas game pada link deskripsi yang akan saya sertakan pada video pembelajaran ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga saja video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.